Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi dan sarana diskusi yang selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi-informasi terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Ismet Abdullah. Usia tidak membatasinya membangun Provinsi Kepri. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Hari itu udara di kota Batam begitu panas. M2TV menelusuri sudut-sudut kota Batam. Dari Bandar Udara Hang Nadim sampai ke Pelabuhan Internasional Sekupang. Juga dari Tanjung Uncang hingga ke Pulau Galang dan Pulau Rempang. Mata kami terpukau dan seakan tidak percaya dengan perkembangan pembangunan yang begitu pesat. Khususnya kemajuan infrastruktur jalan yang tertata rapi membuat kami terbawa dalam lamunan seakan berada di tepi kota Bandar Sri Begawan, ibu kota negara Brunei Darussalam. Tetapi hari ini kami tidak sedang mengupas perkembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya kota Batam. Karena kru M2TV sedang membuat janji dengan seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Beliau adalah Bapak Ismet Abdullah, mantan penjabat Gubernur Kepulauan Riau tahun 2004 sampai 2005. Gubernur Kepulauan Riau pertama yang menjabat tahun 2005 sampai tahun 2010. Mantan Ketua Otorita Batam yang menjabat dari tahun 1998 sampai tahun 2005. Sekarang di usianya yang masuk 70-an tahun, Bapak Ismet Abdullah ingin tetap mendedikasikan pikiran dan tenaganya untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau. Menjadi salah satu calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Provinsi Kepulauan Riau. Iya, tokoh Ismet Abdullah, kembali lagi kami harus kemukakan, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Pribadinya yang begitu cool dan berkarismatik. Sosok tinggi tegap dengan paras wajah yang tampan ini seakan tidak akan pernah hilang termakan zaman. Setiap berjumpa dengan siapapun, beliau akan selalu melemparkan senyum ciri khasnya. Bahkan dalam keadaan apapun, beliau selalu menjawab semua pertanyaan dan menyelesaikan semua permasalahan dengan penuh ketenangan. Beberapa sumber M2TV sedikit mengungkapkan pengalaman pribadinya, bagaimana seorang Ismet Abdullah ketika menjadi Ketua Otorita Batam. Bapak Samsudin misalnya, tokoh masyarakat Batam yang tinggal di Batam Center, menjelaskan, pada waktu Bapak Ismet Abdullah menjadi Ketua Otorita Batam, orangnya sangat terbuka dan selalu mendengar usulan-usulan, bahkan berani mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat Batam. Menurut Bapak Samsudin, tokoh Ismet Abdullah adalah sosok yang tidak sombong. Bahkan dari semua ketua otorita Batam, sosok tokoh Ismet Abdullah adalah ketua otorita Batam terbaik menurut Bapak Samsudin. Karena beliau selalu mendengar keluhan tokoh masyarakat, mendengar dan mengakomodir masukan dari organisasi-organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, serta merangkul semua suku dari berbagai daerah yang tinggal di kota Batam. Menurut Bapak Samsudin, banyak sekali tokoh-tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di kota Batam ini bisa hidup mewah, bergelimang harta karena fasilitas dari Bapak Ismet Abdullah. Jika kita mundur sedikit lalu melihat latar belakang kehidupan dan basic pendidikan yang dimiliki Bapak Ismet Abdullah. Bapak Ismet Abdullah dilahirkan di kota Cirebon tanggal 29 September tahun 1946. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pernah mengenyam pendidikan di World Bank Institute.
memiliki sejumlah pengalaman pekerjaan dalam dunia perbankan, dan berbekal kemampuan leadership, juga ketajaman berpikir untuk merangkai strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Otorita Batam. Di akhir kekuasaan pemerintah Orde Baru, pemerintah pusat menunjukkan Bapak Ismet Abdullah menjadi Ketua Otorita Batam, tepatnya tahun 1998. Sayang sekali, pada waktu Bapak Ismet Abdullah menjadi Ketua Otorita Batam, tidak banyak yang dapat dikerjakannya karena situasi dan kondisi politik, juga keamanan negara pada masa transisi dari pemerintah Orde Baru ke pemerintahan reformasi sangat tidak stabil. Seluruh energi kebijakan negara dihabiskan untuk pemulihan sekaligus menjaga kestabilan politik dan keamanan. Apa tidak, negara sedang dipusingkan dengan berbagai kerusuhan di Ambon, kerusuhan di Poso, kerusuhan di Sampit, belum lagi peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi menimbulkan kegaduhan politik pada tingkat elit. Hal ini membuat kebijakan negara sektor pemulihan ekonomi, khususnya di Kota Batam, dalam hal ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebagai instrumen penting pemacu pertumbuhan investasi di Kota Batam menjadi diabaikan oleh pemerintah pusat. Dan jujur harus diakui, pada masa kepemimpinan Ismet Abdullah menjadi Ketua Otorita Batam, operasional Otorita Batam saja diusahakan seadanya oleh Ketua Otorita Batam. Sehingga wajar pada saat itu figur seorang Bapak Ismet Abdullah harus dekat dengan rakyat di Batam. Karena kondisi Otorita Batam belum memiliki anggaran operasional yang besar seperti sekarang ini. Pola-pola pendekatan Bapak Ismet Abdullah kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dengan begitu sopan, keterbukaan, dan selalu bermusyawarah dengan tokoh-tokoh, inilah yang masih tersimpan di hati rakyat Provinsi Kepulauan Riau. Lalu kini di usianya yang ke-70-an tahun, Bapak Ismet Abdullah ingin tetap mendedikasikan diri dan pikirannya untuk Provinsi Kepulauan Riau. Beliau sudah memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan undang-undang bagi semua warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Kepulauan Riau. Dewan Perwakilan Daerah sesungguhnya adalah lembaga tinggi negara dalam hukum tata negara Republik Indonesia. Anggotanya merupakan perwakilan seluruh provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika mekanisme keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah ditentukan berdasarkan pemilihan umum, maka Bapak Ismet Abdullah kembali hadir di panggung politik Provinsi Kepulauan Riau, mengetuk pintu hati orang-orang yang pernah dicintainya, mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kaum cerdik pandai di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Marilah kita bergandeng tangan, satukan langkah, bulatkan niat untuk memberikan mandat kepada Bapak Ismet Abdullah sebagai perwakilan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sudah terukir dengan tinta emas dalam hati dan sanubari Bapak Ismet Abdullah bahwa usia tidak akan pernah melunturkan sedikitpun semangatnya untuk tetap berpikir dan bekerja membangun Provinsi Kepulauan Riau. Ismet Abdullah adalah wakil rakyat Provinsi Kepulauan Riau.